siang pemirsa, kembali kami hadir menemani Anda setiap hari Senin mulai pukul 11.30 hingga pukul 12 yang kami kemas dalam acara Buletin TNI Angkatan Darat. Saya Sodakot Lydia dan rekan saya Serdakot Tian. Siang ini kami akan menyajikan berita-berita menarik dan informatif yang terangkum dalam 3 segmen. Segmen pertama berisi berita utama, segmen kedua dialog, dan segmen ketiga feature dan serba-serbi. Pemirsa, membuka sajian kami, berikut berita utama pada segmen pertama. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio memberikan arahan kepada prajurit Batalion Infanteri 132 Bima Sakti di Bangkinang Riau Jumat lalu. Berikut liputannya. Terkait dengan serbuan teritorial, untuk mempercepat tercapainya sasaran Binter, dilaksanakan serbuan teritorial sehingga TNI Angkatan Darat benar-benar dapat membantu rakyat sekitar dalam mengatasi berbagai kesulitan serta permasalahan yang dihadapi. Secara khusus untuk satuan non-kewilayahan, dalam melaksanakan serbuan teritorial dapat diimplementasikan melalui kegiatan seperti pelatihan bela negara bagi mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat lain, anjang sana atau melaksanakan komunikasi sosial dengan warga masyarakat sekitar. Pengarahan kasat ini dilaksanakan dalam rangka pergantian tugas Pamtas Republik Indonesia Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sebanyak 350 orang dari Satgas Batalion Infanteri 132 Bima Sakti Korem 131 Wirabima Kodam 1 Bukit Barisan akan menggantikan Satgas Batalion Infanteri 315 Garuda Korem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi pada akhir Maret 2015 nanti. Asisten Perencanaan Kasat Mayor Jenderal TNI Wiryantoro NK menerima kunjungan kehormatan Kepala Office Defense Cooperation atau ODC Kedutaan Besar Amerika Serikat Kolonel Mark Riley di Mabesat, Jakarta, Kamis lalu. Berikut liputannya. Dalam pembicaraannya, Kolonel Mark Riley menyampaikan program latihan bersama khususnya yang akan melibatkan helikopter jenis Apache antara penerbang TNI Angkatan Darat dengan Dinas Penerbangan Angkatan Darat Amerika Serikat, latihan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 seiring dengan realisasi pengiriman helikopter Apache dari Amerika Serikat sebanyak 5 unit pada tahun 2017 dan 3 unit pada tahun 2018. Sehubungan dengan rencana pembelian kelengkapan helikopter Apache seperti FCR atau Fire Control Radar, Asrena Kasat meminta FCR dan kelengkapan lainnya dapat secepatnya direalisasikan bersamaan dengan datangnya helikopter pada tahun 2017 agar realisme latihan khususnya pengguna helikopter Apache dapat lebih maksimal. Indonesia memang membutuhkan alutsista yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Mengingat luasnya wilayah yang harus dijaga dan dipertahankan, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan helikopter yang mampu mendukung berbagai tugas yang berbeda di wilayah tanah air. Selama 2 bulan terakhir ini, jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim di berbagai daerah, bergerak untuk mengamankan distribusi pupuk subsidi pemerintah untuk para petani. TNI Angkatan Darat melalui Kodim berhasil mengungkap penimbunan pupuk bersubsidi dan tempat pembuatan pupuk palsu atau oplosan. Berikut liputannya. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Kasat Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang ditandatangani pada 8 Januari 2015 lalu tentang kerjasama dalam program pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Beberapa kasus-kasus kecurangan terhadap pupuk bersubsidi yang berhasil dibongkar antara lain pengoplosan pupuk bersubsidi di Demak. Penangkapan berawal dari adanya informasi tentang kelangkaan pupuk dan ada beberapa truk yang dicurigai pengangkutan pupuk oplosan. Dandim 0716 Demak, Letkol Infanteri Ari Arianto memerintahkan aparat intelijennya untuk mencegat dan mengamankan truk-truk dan berkoordinasi dengan aparat Dinas Pertanian serta Polres Demak.
Dari hasil investigasi, diketahui pupuk oplosan berasal dari sebuah gudang di Jalan Raya Demak, Kudus, kilometer 5. Gudang inilah yang kemudian digerebek oleh aparat gabungan Kodim dan Dinas Pertanian. Dandim dan aparat Dinas Pertanian kemudian memeriksa seluruh barang bukti dan memastikan bahwa barang bukti tersebut adalah pupuk oplosan dengan modus mencampur atau mengoplos pupuk murni dengan cairan kimia sehingga menjadi putih dan tampak seperti pupuk non-subsidi. Pupuk oplosan ini dikemas dengan label Pusri. Direncanakan akan disebar ke pasaran dengan harga Rp4.000, sedangkan pupuk subsidi harganya hanya Rp1.800. Total pupuk oplosan yang berhasil diamankan sebanyak 490 ton, kemudian diserahkan ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Buletin TNI Angkatan Darat. Di segmen kedua ada rekan kami Serdakoat Putri dan Serdakoat Feni Grace yang akan berdialog dengan Komandan Kodim Demak. Inspirasi, tayangan feature produksi Antara yang mengupas lebih dekat semua keanekaragaman Nusantara. Selamat datang di Kalimantan Barat, satu dari 4 provinsi terluas di Indonesia. Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik karena merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang menjadi tempat habitat alami biawak raksasa Komodo atau Varanus komodoensis. Komodo adalah binatang purba yang kerap disebut sebagai dragon atau naga. Hanya di Taman Nasional inilah hewan ini hidup dan berkembang. Pemirsa, Kodim 0716 Demak, Kodam 4 Diponegoro berhasil membongkar sindikat pupuk subsidi oplosan Februari lalu. Dari penggerebekan gudang oplosan tersebut, petugas Kodim Demak berhasil menyita sejumlah truk muatan dan truk molen sebagai alat mengoplos pupuk. Di studio kami telah hadir Komandan Kodim 0716 Demak, Letnan Kolonel Infantri Ari Arianto. Kita akan berbincang-bincang tentang keberhasilan penggerebekan sindikat pupuk subsidi oplosan. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Izin Komandan, pertanyaan pertama, bagaimana proses penggerebekan terhadap pengoplos pupuk berlangsung? Ya, penggerebekan ini diawali dari adanya perintah dari Komandan Korem 073 Maputarama, Kolonel Kapolri Bueng Wardadi, pada tanggal 8 Februari 2015. Pada saat itu ada informasi tentang penangkapan satu truk pupuk subsidi yang dibawa dari Rembang ke yang akan dibawa ke Demak dari wilayah Rembang, tertangkap di Pati. Nah, kemudian dari informasi itu saya diperintahkan untuk mengecek tentang kebenaran informasi itu, kemudian untuk mengembangkannya, siapa
warga Demak yang memiliki pupuk subsidi tersebut. Kemudian kita lakukan penyelidikan ke yang bersangkutan yang diduga pemilik pupuk tersebut. Dari hasil informasi yang kita dapat, ternyata yang bersangkutan memiliki satu gudang pupuk yang disamarkan menjadi gudang penggilingan padi. Nah, kemudian saya koordinasi dengan pihak kepolisian, pihak Kejari, yang dari Pemda sendiri, saya koordinasi dengan Dinas Pertanian di Samarinda. Kita cek ke gudang tersebut. Nah, namun sebelum kita sampai di gudang tersebut, ada 7 tronton keluar dari gudang tersebut. Nah, kemudian saya perintahkan adalah salah satu anggota unit Intel untuk mengikuti. Nah, sampai 7 tronton itu berhenti di salah satu SPBU di wilayah Kabupaten Demak. Kemudian berhenti, ditanya apa isi muatan tersebut. Salah satu supir menjawab bahwa itu berisi batu. Nah, kemudian kita minta untuk izin untuk mengecek, karena waktu itu kita dampingi juga dengan pihak kepolisian, pihak Kejari, pihak Disperindak dan Dinas Pertanian, saya yang mengetahui tentang pupuk. Dari sampel-sampel yang kita ambil dari truk tersebut, satu-satu di sana tertulis pupuk non subsidi. Kemudian kita cek, ternyata dari fisik dan warna itu berbeda dengan pupuk non subsidi yang ada di pasaran. Nah, jadi seperti itu kecurigaan kita bahwa ini pupuk ilegal atau pupuk hasil pengolahan. Akhirnya kita cek ke gudang, ternyata di sana benar kita temukan ada sekitar, kalau tadi 7 tronton itu kalau kita rata-rata satu trontonnya 30 ton, berarti ada 210 ton yang dibawa keluar. Kemudian kita cek lagi di gudang, di sana ada berbagai macam pupuk, ada subsidi dan non subsidi, itu sekitar 280 ton. Kemudian kita temukan juga ada mesin kendaraan molen itu ada 6 unit. Nah, kita tanya yang bersangkutan, itu digunakan katanya untuk membuat jalan, tetapi kita tidak temukan ada bekas-bekas semen atau bekas-bekas material. Yang ada di sana tertempel bekas pupuk. Kemudian kita temukan juga satu truk cairan hidrogen peroksida dalam bentuk jirigen-jirigen, itu kemungkinan diduga untuk mengubah warna dari pupuk subsidi menjadi non subsidi. Kemudian ada karung-karung bekas bertuliskan pupuk subsidi dan karung baru bertuliskan pupuk non subsidi. Dari indikasi tersebut dan dari informasi tambahan dari beberapa warga, kemudian dari hasil investigasi kita, sudah jelas bahwa itu atau yang bersangkutan mengolah pupuk subsidi menjadi non subsidi. Akhirnya kita lakukan pengamanan, kita data dan kita serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi seperti itu untuk kronologisnya. Gitu. Lalu Komandan, apa saja yang berhasil diamankan? Yang berhasil diamankan, yang pertama tadi yang 7 tronton itu pupuk dengan berbagai macam berbagai jenis pupuk, ada urea, ZA, KCL, kemudian SP36, itu 7 tronton berarti 210 ton di SPBU. Kemudian yang ada di gudang sendiri ada sekitar 280 ton, berarti sekitar keseluruhan 490 ton. Itu berbagai macam pupuk. Kemudian ada satu truk cairan hidrogen peroksida, itu untuk pemutih atau untuk mengubah warna ya, dari pupuk subsidi menjadi non subsidi. Kemudian ada satu truk karung baru bertuliskan pupuk non subsidi, dan ada ratusan karung bekas bertuliskan pupuk subsidi. Kemudian di sana juga saya temukan ada ratusan karung garam berisi garam, ya, kemungkinan untuk mencampur khususnya dengan urea yang mirip secara fisik. Jadi itu yang kita amankan, kita semua sudah serahkan kita ke pihak kepolisian. Mohon dijelaskan Komandan tentang Kodim 0716 Demak yang tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3. KP3 ya. Jadi KP3 itu dibentuk di semua wilayah kabupaten, kemudian provinsi. Jadi kalau tingkat kabupaten ada KP3 tingkat kabupaten, itu diketuai oleh sekretaris daerah.
Nah, kemudian membawahi anggotanya itu ada anggota Polres, kemudian dari Dinas Pertanian dan dari Kodim. Nah, jadi kita kalau secara hukum ya kita mengungkap adanya pupuk ilegal ini, kita sudah sah, sudah kuat karena kita tergabung dengan KP3 yang tugasnya memang melakukan pengawalan, pengecekan kelancaran distribusi pupuk dari mulai pabrikan, distributor sampai ke pengecer dan sampai ke petani. Itu untuk meyakinkan bahwa pupuk-pupuk tersebut sampai ke petani. Jadi kita cek secara rutin. Nah, jadi kita tergabung dengan KP3, kemudian kita juga melakukan MOU sesuai dengan MOU yang turun dari mulai Kasat ke Menteri Pertanian, kemudian Pangdam ke Gubernur, dan saya sendiri Dandim dengan Bupati, kita buat MOU dalam rangka mensukseskan swasembada pangan itu. Terima kasih Komandan atas kehadirannya di tengah-tengah kami untuk berbincang-bincang tentang keberhasilan penggerebekan sindikat pupuk subsidi oplosan. Pemirsa, pengungkapan kasus mafia pupuk oleh Kodim 0716 Demak merupakan suatu prestasi yang patut diapresiasi. Kita merasa prihatin dengan kasus pupuk tersebut, sebab di saat petani membutuhkan pupuk ternyata kesulitan. Dalam waktu yang sama, ada pihak yang bermain untuk mencari keuntungan di atas penderitaan petani. Semoga penegakan hukum sesuai dengan harapan kita bersama. Tetaplah bersama kami dalam acara Buletin TNI Angkatan Darat. Pada segmen berikut, saksikan fitur pelatihan leadership dan serba-serbi. Pemirsa, pada segmen 3 akan kami sajikan feature pelatihan leadership Indo Agri bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Dan serba-serbi tentang Pangdam 1 Bukit Barisan membuka karya bakti dan pencanangan swasembada pangan dan Pusterat pada peringatan HUT ke-26 Pusterat dan operasi pasar di wilayah Kodim Depok. Berikut kita saksikan feature selengkapnya. Pelatihan leadership Indo Agri bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Berikut liputannya. Pelatihan leadership Indo Agri merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia Indo Agri Group yang memiliki kecintaan terhadap tanah air negara kesatuan Republik Indonesia, yang diwujudkan dengan kedisiplinan kerja, tumbuh dan berkembang, serta semangat kepedulian dan rasa memiliki. Kegiatan pelatihan leadership Indo Agri ini bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat dalam rangka melatih dan menyiapkan karyawan Indo Agri agar memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bela negara, yang berujung kepada rasa memiliki dan cinta terhadap perusahaan dengan tema membentuk sumber daya manusia yang handal dan tangguh, dengan menjunjung tinggi integrasi dan kedisiplinan. Pelaksanaan pelatihan leadership Indo Agri ini dibagi dalam 3 tempat, yaitu untuk daerah Sumatera Utara di Batalion Kavaleri 6 Serbu Kodam 1 Bukit Barisan, daerah Sumatera Selatan di Batalion Infanteri 200 Rider Kodam 2 Sriwijaya, sedangkan untuk daerah Kalimantan Barat di Batalion Infanteri 643 Wanari Sakti Kodam 12 Tanjung Pura. Dalam kegiatan pelatihan ini, para peserta mendapatkan materi proxy war,
serta materi psikologi untuk meningkatkan pentingnya integrasi dan kedisiplinan. Pelatihan leadership ini berjalan dengan baik, berkat dukungan dan kerjasama dari jajaran Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Komando Daerah Militer. Indoagri menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak, terutama kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Kodam 1 Bukit Barisan, Kodam 2 Sriwijaya, dan Kodam 12 Tanjung Pura. Tahun anggaran 2014 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Apa yang dilaksanakan dalam pelatihan ini hendaknya dapat menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan dalam meningkatkan disiplin bekerja dan yang lebih penting lagi bagi diri pribadi. Di berita pertama ada dari Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Edi Rahmayadi membuka karya bakti dan pencanangan swasembada pangan di Kabupaten Asahan Rabu lalu. Berikut liputannya. Pangdam mengatakan karya bakti diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pencanangan swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat. Pemerintah beserta seluruh masyarakat Kabupaten Asahan menyambut baik karya bakti dan pencanangan swasembada pangan Kodam 1 Bukit Barisan di Kabupaten Asahan tahun 2015. Kedepan dalam menyukseskan program swasembada pangan di Kabupaten Asahan, Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog, dan Kodam 1 Bukit Barisan sepakat mengawal bersama pelaksanaan swasembada pangan. Dengan penyuluhan pertanian yang tercukupi, serta hadirnya para babinsa yang terlatih untuk dampingi para petani, swasembada pangan di Asahan akan tercapai. Tadi sudah kita bicarakan dengan Bapak Bupati, dengan Dinas Pertanian, dengan Litbang Pertanian Republik Indonesia, dan kita bawa tadi pengusaha pupuk yang akan bersatu padu dalam rangka tercapainya cita-cita kita ini. Berita selanjutnya, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pusterat Mayor Jenderal TNI Meris Wiryadi mengatakan, serbuan teritorial jangan dijadikan slogan belaka. Pada syukuran peringatan HUT ke-26 Pusterat di Jakarta Senin lalu. Berikut liputannya. Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pusterat Mayor Jenderal TNI Meris Wiryadi menegaskan, tekad pimpinan Angkatan Darat berupa serbuan teritorial jangan hanya dijadikan slogan belaka, namun harus dijadikan wahana untuk memperbesar pusat teritorial Angkatan Darat dalam berkiprah ke depan. Mayor Jenderal TNI Meris Wiryadi meminta agar serbuan teritorial dijadikan wahana untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat, sarana untuk menenangkan hati dan pikiran rakyat guna mewujudkan TNI Angkatan Darat yang dicintai rakyat. Terkait peringatan ulang tahun ke-26 Pusterat, Mayor Jenderal TNI Meris Wiryadi mengatakan momentum peringatan hari ulang tahun Pusat Teritorial Angkatan Darat ini hendaknya dijadikan sebagai wahana untuk melakukan introspeksi dan mawas diri terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun lalu, sekaligus untuk membulatkan tekad dalam pengabdian Pusterat ke depan. Kodim 0508 Depok bekerjasama dengan Perum Bulog menggelar operasi pasar di 3 kelurahan. Operasi pasar dilaksanakan dalam rangka membantu kebutuhan beras warga di wilayah Depok. Berikut liputannya. Pemirsa, untuk membantu masyarakat terkait dengan melonjaknya kenaikan harga beras, Kodim 0508 Depok menggelar operasi pasar. Operasi pasar tersebut dilaksanakan dalam membantu kebutuhan beras warga di wilayah Depok. Ketiga kelurahan yang mendapatkan operasi beras tersebut masing-masing adalah Kelurahan Rangkepan Jaya, Kelurahan Rangkepan Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang. Ketiga wilayah tersebut dilakukan operasi beras murah, masing-masing sebanyak 2 ton dengan harga Rp7.400 per kilogram. Ibu Marna,
Salah satu warga yang ikut membeli beras pasar murah ini menyambut antusias digelarnya operasi pasar beras murah dengan harga yang relatif murah dan kualitas beras yang bagus. Baik, enak, berasnya murah. Terima kasih kepada Kodim Depok, Bulog, Dandim 0508 Depok, Letkol Infantri Santosa ketika meninjau pelaksanakan operasi pasar beras Bulog di wilayah teritorial Kodim Depok mengatakan operasi pasar beras bertujuan menstabilkan harga dan jika kemungkinan menurunkan harga beras yang cenderung terus naik. Kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan beras yang kualitas baik. Jenis yang dipasarkan dalam operasi ini adalah beras jenis medium dan premium dengan harga murah, dan ini masyarakat cukup antusias. Hari ini kita laksanakan di 3 tempat di wilayah Kodim Depok, yaitu yang pertama ada di sini sendiri di Kelurahan Rangkapan Jaya, kemudian di Kelurahan Mampang, dan di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas. Pemirsa, berita tentang operasi pasar menjadi penutup buletin TNI Angkatan Darat kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan Anda dan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam. Transformasi tahap pertama tahun 2012. Antara PR Wire menyebarluaskan press release baik di wilayah nasional maupun internasional. Antara Publishing, unit bisnis Antara yang terpercaya dan siap memproduksi penerbitan dan percetakan. Antara Foto mendistribusi dan mengkoleksi beragam foto berita dan peristiwa. Telah diakses 39 kantor berita di dunia. Kondisi ini lebih membuka peluang Antara untuk terus membangun citra Indonesia di mata dunia. Antara TV mendedikasikan diri menjadi televisi berita yang menyajikan berita akurat dan terpercaya.